Hai, saya Yoko Wasis. Selamat datang di Bimasoft. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan soal esai. Jadi soal esai ini kenapa saya membuat aplikasi yang bisa melakukan soal esai itu karena sebagaimana yang kita tahu ada surat edaran dari dinas bahwa nanti USBN ujian sekolah berstandar nasional itu akan diselipkan soal esai dari pusat. Nah, jadi karena itu kita juga melakukan update untuk membuat aplikasi yang bisa mencakup soal esai. Oke, kita lanjut. Kita langsung membuat soal esai. Jadi pertama soal esainya kita ambil dari blognya Mas Emma Handoko ini. Kita ambil soal apa yang dimaksud dengan organisasi. Ini kita langsung buat, kita masukkan di Word-nya. Oke, saya berasumsi bahwa Bapak Ibu sudah paham semua cara pembuatan soal dan cara pembuatan tes, sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Jika Bapak Ibu masih belum menonton video-video saya sebelumnya, saya sarankan tonton dulu video saya sebelumnya tentang cara pembuatan soal dan tata cara pembuatan tes simulasi mandiri UNBK 2017. Linknya ada di sebelah kanan saya, ada banyak, silakan dipilih salah satunya. Oke, kita kembali ke sini, kita langsung masukkan soalnya nomor 10 ini. Apa yang dimaksud organisasi? Nah, cara perbedaannya, tata cara pembuatan soal esai dengan pilihan ganda. Soal esai dia option A-nya itu menggunakan underscore beberapa biji. Ini artinya soal ini adalah soal esai, bukan pilihan ganda. Setelah itu kita langsung publish. Setelah itu kita refresh. Kita lihat nomor 10, ini dia. Ini saya hapus dulu. Oke, apa yang dimaksud organisasi? Nah, di sini akan muncul kotak, nanti anak-anak akan menjawab di sini jawabannya, menulis jawabannya di sini. Nah, apa yang dimaksud organisasi? Jadi akan berbentuk kotak. Langsung ini baru soal. Sekarang kita masukkan kunci jawabannya. Oke, kunci jawaban berarti soal ini jawaban akan diperiksa secara otomatis oleh komputer. Mungkin ada Bapak Ibu yang bingung, komputer periksa soal esai, bagaimana caranya? Kalau pilihan ganda kan gampang, A, B, C, D, kalau A benar, B salah, C salah, dan seterusnya. Kalau esai bagaimana? Kalau esai, tentunya tiap-tiap anak akan memiliki jawaban yang berbeda-beda, tidak sama persis. Entah itu beda satu kata, dua kata, atau beda satu kalimat. Yang penting intinya sama. Akan dibenarkan oleh gurunya. Sekarang kalau komputer bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan kata kunci. Kita lihat kunci jawabannya, apa yang dimaksud dengan organisasi ini. Jadi ini kata kuncinya, organisasi adalah kelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang sama. Ini adalah jawaban versi lengkapnya. Tentunya anak-anak tidak akan menjawab seperti ini persis, plek, kecuali dia nyontek buku tentunya ya. Nah, maka dari itu kita akan mengambil saja kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah kelompok manusia. Kata kunci kedua adalah kerjasama. Kata yang ketiga adalah tujuan yang sama. Jadi ini kata kuncinya ada 3 biji. Kita masukkan aja kelompok manusia. Kata kunci yang pertama, kelompok manusia. Kita masukkan di Excelnya nomor 10, kelompok manusia. Setelah itu kata kunci kedua dipisahkan dengan koma. Kerjasama kita masukkan. Kata kunci yang ketiga, tujuan sama. Ya, ini dia kata kuncinya kita sudah buat. Ada 3 kata kunci, kelompok manusia, kerjasama, tujuan sama. Langsung saja kita save. Ini kita copy semuanya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Ya, jadi ini saya sudah jawab yang demo 12. Ini sudah benar semua, nilainya 90 karena dia esai belum dia isi. Sekarang kita isi yang esai. Kita refresh. Yap, 100. Artinya esainya benar, walaupun di sini merah. Di sini memang untuk esai memang merah semua dia. 100 karena dia esainya benar. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ganti misalnya? Anak-anak itu hanya ingatnya organisasi. Oh, sekelompok manusia. Itu saja yang dia ingat. Oke, kita tulis kelompok manusia. Itu aja yang dia ingat. Sekarang kita lihat di sini. Kita ada 10 soal, berarti satu soal nilainya adalah 10. 10 soal berarti 100. Nah, kelompok manusia. Kita lihat di sini
optionnya pilihan gandanya benar semua. Sedangkan esainya dia hanya benar satu kata kunci dari 3 kata kunci. Sehingga nilainya adalah 93,33. Karena dia hanya ingat organisasi itu kan sekelompok manusia. Nah, kelompok manusia saja dia tulis. Nah, maka dia akan mendapatkan nilai 93,33. Nah, jadi artinya ini tidak salah total, tidak juga benar secara total. Jadi ada poin pecahan dalam esai tergantung dari banyaknya kata kunci yang kita masukkan. Kalau kita masukkan 3 kata kunci, maka bobot tiap kata kunci adalah bobot dari soal esai tersebut dibagi jumlah kata kunci. Kalau kata kuncinya 3, bobot soalnya adalah 1, maka tiap kata kunci akan bernilai 0,33. Ya, bobotnya adalah 0,33. Sekarang misalnya kita coba lagi. Anak-anak tuh hanya ingat kelompok manusia yang bekerja sama. Jadi organisasi itu adalah kelompok manusia yang saling bekerja sama misalnya. Saling bekerja sama. Kita lihat berapa poinnya yang ini. Yap, 96,67. Karena dia ada 2 kata kunci yang masuk, yaitu kelompok manusia dan kerjasama. Jadi inilah 96,67. Ketika dia menambahkan kelompok manusia yang saling bekerja sama dan juga mereka memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana kita lihat, ini susunan katanya sudah agak berbeda dengan kunci jawabannya, tapi akan tetap dia dihitung benar, artinya 100. Nah, jadi itulah gunanya kata kunci. Jadi walaupun susunan kata dan redaksinya berbeda-beda, yang penting ada kata kunci masuk, maka dia akan mendapatkan poin. Jadi di sini pintar-pintarnya guru-guru untuk mengatur kata kunci. Terus sekalian saya jelaskan tentang pembobotannya di sini sedikit ya. Jadi tentunya pembobotan soal esai tidak bisa disamakan dengan pembobotan soal pilihan ganda. Jadi misal di sini kita bobotnya adalah 5 untuk yang untuk yang pilihan ganda, misalnya untuk yang esai kita bobotnya kita kasih 5, kita klik save. Terus ini kita hapus, misalnya organisasi itu adalah kelompok manusia yang saling bekerja sama. Ini aja kita jawab. Setelah itu kita refresh di sini, maka nilainya adalah 88,1. Dia benar 2 kata kunci. Nah, karena karena bobot soalnya adalah 5, berarti satu kata kunci itu bernilai sekitar 5 dibagi 3 ada 1,66 bobotnya. Nah, sehingga nilainya adalah 88,1. Saya rasa cukup jelas. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di komentar di bawah atau bisa masuk ke grup Facebook. Itu linknya ada di deskripsi. Untuk melihat video-video saya sebelumnya, silakan lihat di link yang ada di sebelah daftar video yang ada di sebelah kanan. Saya Yoko Wasis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.